Selamat siang Kid Lovers, kembali lagi bersama kami di acara live Kantor Imigrasi Depok. Tulus melayani, terus berinovasi. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Live hari ini bertema sosialisasi WBK dengan narasumber Bapak Doli Samuel sebagai Kasih Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Imigrasi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti kami akan jawab dari yang paling bawah. Nah, apa kabar nih Pak hari ini? Baik, saya baik. Ya Pak ya? Lagi semangat-semangatnya tentang WBK ya Pak ya? Ya tentu dong, nah, kita tentu. Yang pertama-tama nih, karena mungkin teman-teman semua yang lagi nonton nggak tahu apa itu WBK. Bisa tolong dijelaskan nggak Pak, WBK itu apa sih? Jadi gini, saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Iya, betul Pak. Nama saya Doli Samuel Mulatua Tambunan, jabatan sebagai Kasih Teknologi dan Informasi Keimigrasian. Di tim ZI saya sebagai sekretaris tim ZI. Jadi pertama-tama ini saya ingin menjelaskan bahwa WBK itu adalah sebuah predikat yang diberikan kepada Satker yang bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tentunya dasarnya adalah Permen Pan RB nomor 52 tahun 2014 yang dimana di Kementerian Hukum dan HAM telah ditetapkan di Permenkumham 29 tahun 2019 yang diperbarui Permenkumham nomor 6 tahun 2020. Jadi seperti itu WBK itu jadi sebuah predikat ya. Iya. Jadi kenapa dibuat predikat seperti itu? Kalau menurut pribadi saya nih, satker pelayanan publik di Indonesia ini memang dituntut untuk berkompetisi untuk mendapatkan predikat tersebut. Jadi dari penelitian yang saya baca, memang banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu suka berkompetisi. Nah, jadi makanya Menpan RB membuat sebuah kompetisi berlomba-lomba bagaimana satker mendapat predikat WBK. Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi biar lebih merasa tertantang juga nih ya Pak, untuk melakukan sekali kantor yang lebih baik lagi dan ya, lebih baik lagi. Betul. Oke. Nah, gimana sih Pak cara kantor imigrasi untuk meraih predikat WBK tersebut? Tentunya sama seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kantor imigrasi itu mempunyai standar, yaitu Permenkumham nomor 29 tahun 2019 yang diperbarui Permenkumham nomor 6 tahun 2020. Jadi di situ ada 6 area ya, 6 area perubahan. Yang pertama manajemen perubahan, kemudian tata laksana, akuntabilitas, manajemen SDM, pengawasan, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini masing-masing dari Pokja ini. Jadi pertama-tama tuh pasti kantor imigrasi itu nanti membentuk tim nih, tim namanya tim ZI. Nah, tim ZI ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja. Bagaimana sih untuk menyusun rencana kerja itu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di kantor tersebut. Nah, biasanya timnya ini orang-orang yang terbaik lah. Maksudnya yang terbaik, maksudnya orang-orang yang dapat mengonsep bagaimana sih untuk berubah dari yang pola lama menjadi pola baru. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya, ya kita tinggal mematuhi aja pedomannya. Pedomannya itu sudah ada Permenkumham nomor 29 tahun 2019 dan Permenkumham nomor 6 tahun 2020. Nah, seperti itu. Dari acuan-acuan tersebut, upaya-upaya apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi Depok untuk meraih WBK tersebut? Yang pertama, kita pastinya faktor pengungkit yang paling gampang dilihat masyarakat kan itu adanya peningkatan kualitas pelayanan ya. Nah, kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok itu punya inovasi. Nah, inovasi ini sedang kita konsep, memang kita terus perbarui dan kembangkan. Itu ada 12 ya. Inovasinya ada yang pertama itu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang dimana nanti dilayanin semua masyarakat, entah itu persuratan dan lain-lain itu di dalam satu loket layanan. Loket layanannya ada beberapa, namanya PTSP. Yang pertama. Yang kedua, aplikasi pengaduan. Nah, Siaduin. Nah, itu saya sendiri yang mengontrol bagaimana aplikasi tersebut berjalan. Yaitu kurang lebih kalau diceritakan begini, jadi Siaduin itu
mengambil banyak aspek dari informasi dan pengaduan dari masyarakat, kemudian kita olah, kita analisis, dan itu menjadi sajian untuk pimpinan bagaimana mengambil kebijakan maupun menyelesaikan kasus-kasus yang akan dihadapi ke depannya. Terus kemudian yang nomor 3 itu ada SMS notifikasi izin tinggal. Yang keempat ada digitalisasi bon permintaan barang yang biasanya manual menjadi digital. Kemudian ada aplikasi DIY yang mana untuk aplikasi kepegawaian, yang mana kepegawaian sudah diberitahukan dan dilayani melalui aplikasi digital. Kemudian WA Gateway informasi. Kemudian CS digital di Satpam, jadi kita punya CS digital dan CS petugas ya. Jadi kalau orang cuma pengen singkat-singkat aja dia boleh pakai CS digital. Kalau orang mau lebih bertemu dengan petugas gitu, nggak percaya atau dia mau menunjukkan dokumen, bisa bertemu juga, kita sediakan juga CS ya. Kemudian aplikasi kekurangan berkas, yang tadinya kalau kekurangan berkas butuh bolak-balik, kita punya aplikasi. Nah, jadi orang nggak perlu bolak-balik dia untuk kekurangan berkas, bisa melalui WA atau email. Kemudian ini yang baru masuk di jam istirahat. Jadi kita sekarang kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok tidak ada jam istirahat. Jadi tetap melayani masyarakat di bidang keimigrasian, layanan keimigrasian terus dari jam 8 sampai jam 4. Gitu. Kemudian ada SMS notifikasi paspor selesai. Memang ini di kantor lain sudah ada, jadi kita amati dan kita tiru. Memang baik ya inovasinya, paspor selesai jadi masyarakat tahu. Kemudian digitalisasi buku tamu, ini juga mungkin dari kantor-kantor lain sudah ada, kita ambil yang baiknya. Kemudian IDS atau Immigration Day Service, jadi ini merupakan program dari kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok untuk datang ke universitas-universitas yang ternama di Kota Depok seperti Universitas Indonesia dan Gunadarma. Nah, dari inovasi tadi, kegiatan-kegiatan inovasi tadi, kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok berharap dengan adanya inovasi tersebut, masyarakat Kota Depok dan sekitarnya nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman pelayanan keimigrasian yang lebih baik dari dia, lebih baik dan lebih menyenangkan tentunya. Gitu. Kemudian yang terakhir ada tadi tanyanya apa saya upaya ya. Saja, ya. Kemudian ada internalisasi. Jadi ini memang dibuat kita buat atasan langsung dan kepala kantor itu peran aktif untuk turun ke bawah, menginternalisasi pegawai-pegawai, bukan mengajarkan apa itu WBK, tapi kita memberitahu WBK itu apa sih, kita melayani masyarakat dengan baik, pengelolaan dari komplain yang baik, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir manajemen pengawasan yang dilakukan oleh kita. Jadi ini tugasnya memang dari sebagian besar dari seksi Wasdakim untuk melakukan pengawasan agar tidak terlaksananya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas imigrasi di kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok. Nah, dari 12 inovasi yang ada nih ya Pak, itu udah berapa yang berjalan? Apakah semuanya sudah berjalan sekarang atau ada yang masih progres jadi sehingga belum bisa dilakukan? 6 aplikasi sudah jalan, kemudian yang 5 sudah dalam tahap mau launching, yang 1 belum. Jadi memang 12 inovasi ya, kita memang perencanaan awal, tapi memang kan dilihat dari banyaknya inovasi, kita ada namanya target prioritas dulu, yang mana inovasi prioritas dan mana tidak. Nah, dari ke-12-12-nya ini nih Pak, yang mana sih yang paling banyak yang sudah berjalan ya Pak? Yang mana sih yang paling banyak digunakan oleh masyarakat? Ya tentunya kalau seperti yang aplikasi pengaduan ya, sebenarnya masyarakat tidak merasakan langsung, tapi kan itu mengolah seluruh informasi. Masyarakat kan sekarang gampang ya, tinggal ke Imigrasi Depok tuh tinggal lihat, buka Instagram atau website, tinggal tanya di situ gitu. Nah, aplikasi ini mengolah semua informasi yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, kita mendengarkan apa sih maunya masyarakat gitu. Kita dengarkan masyarakat maunya apa,
kemudian diolah di situ, dianalisis, kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Nah, nanti pimpinan mengambil suatu kebijakan yang pasti mengarah pada analisis tersebut. Jadi kalau menurut saya pribadi yang paling banyak digunakan yaitu aplikasi pengaduan. Aplikasi pengaduan itu ya Pak ya, si Aduin itu. Nah, kalau misalnya kendalanya nih Pak, selama Bapak menjadi sekretaris tim WBK, kendalanya menjalani hari-hari untuk proses WBK itu apa aja sih Pak? Yang pertama yang memang dirasakan paling sulit ya itu kemauan ya, karena untuk merubah mindset seseorang gitu, kemauan pegawai-pegawai ini walaupun mereka mau tapi butuh effort yang lebih. Kenapa? Karena ya tipikal psikologi orang kan kalau dia sudah nyaman di suatu area dia nggak mau nyoba area yang lain gitu. Nah itu mungkin yang pertama yang sulit, tapi sudah kita mitigasi dengan cara pendekatan-pendekatan dan struktural yang lebih aktif agar mereka juga lebih mengerti ya apa yang kita mau gitu. Terus yang kedua, seluruh sektor harus memiliki semangat yang sama. Nah ini juga keterlibatan pimpinan harus sangat terasa ya, karena keterlibatan pimpinan itu seperti pimpinan harus bisa turun sampai ke yang bawah gitu. Itu tidak hanya pimpinan kepala kantor tapi juga pimpinan-pimpinan seperti kepala seksi dan kepala subseksi. Jadi seluruh sektor itu seperti PPNPN, kemudian ada pegawai, ada struktural, bahkan sampai ke depan tukang parkir dan seluruh bagian yang membantu kantor imigrasi Depok ini dapat beroperasi. Kan itu banyak ya, ada tukang parkir, mungkin ada tukang kebun, mungkin ada tukang bersih-bersih dan lain-lain. Nah itu harus memiliki semangat yang sama, nggak bisa cuma satu sisi aja. Nah itu yang kedua kesulitannya. Yang ketiga, pimpinan, yang tadi saya bilang pimpinan harus berperan aktif. Nah ini yang ketiga ini maksudnya itu adalah mitigasi dari kesulitan yang dua tadi gitu. Nah mitigasinya apa sih? Pimpinan-pimpinan masing-masing seksi itu harus berperan aktif, harus turun mau ke bawah, nggak cuman mau di ruangan aja, kita terus ngobrol sama bawahan, sama staff kita apa maunya, mungkin bisa win-win solution. Misalnya mereka maunya apa, kita tawarkan yang lebih baik, kita kasih pengertian dan lain-lain seperti itu. Oke. Kalau untuk tim WBK tersendiri nih ya Pak, kan tadi sudah ada SK-nya juga. Nah itu dibentuknya itu gimana sih Pak? Misalnya apakah ini tim WBK dari yang tahun sebelumnya, atau ini tim WBK yang baru, atau gimana gitu? Oke, jadi secara fakta ya tim WBK tahun ini tuh berubah. Ya, jadi ada penambahan yang dimana kenapa saya ambil penambahan, karena saya rasa tim yang lalu itu terlalu kecil ya. Jadi cuman ada ketua Pokja sama adminnya satu. Nah yang untuk yang sekarang tuh adminnya 2 atau 3, ada yang 4 juga gitu. Jadi sesuai dengan beban kerja dan dokumen-dokumen, tentunya dokumen LKE yang butuh mereka penuhin, ya saya memperhitungkan di situ juga. Nah, kalau untuk peran nih Pak, peran kepala kantor, peran pejabat struktural, itu seperti apa sih? Misalnya dalam sebelum WBK seperti apa, dan setelah WBK tuh seperti apa? Jadi kelihatan nih Pak, perbedaannya bahwa oh iya, bahwa ada nih kemajuan ternyata selama proses WBK ini. Oke, kalau di WBK ya, di bab manajemen perubahan itu ada di penguatan akuntabilitas ya, keterlibatan pimpinan di situ ada. Jadi keterlibatan pimpinan kenapa itu penting? Karena kalau zaman dulu mungkin kita tahu bersama ya, masa-masa dulu ya pimpinan cuman ada di ruangan, cuman menikmati kepimpinannya gitu kan, cuman nggak mau ikut campur dengan bawahan atau tidak mau tahu gitu. Nah kalau sekarang berbeda ya, walaupun ada batasan-batasan mana pimpinan mana bawahan, tetapi tetap atasan itu harus bisa membaur gitu. Kenapa? Karena sekarang pola pikir di zaman modern ini bukan tidak otoriter, kita malah harus membaur. Bagaimana dengan bawahan kita bisa bersahabat tetapi tetap ada batasan pimpinan dan bawahan gitu. Jadi itu sangatlah penting, karena yang kedua itu pimpinan sebagai leader. Jadi bagaimana kalau pimpinannya tidak mau ada kemauan, bawahannya juga ada kemauan untuk berubah gitu. Jadi yang pertama harus berubah adalah pimpinannya dulu. Pimpinannya mau, baru mengajak, baru bersama-sama gitu. Jadi itu ada tahapannya. Pimpinannya dulu mau, baru mengajak bawahannya, baru bersama-sama untuk mewujudkan zona integritas seperti itu. Oke.
Oke. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa semua pegawai di kantor imigrasi Depok ini harus satu tujuan, ya, betul. Upaya dengan semangat yang sama ya. Ke WBK gitu nih Pak. Nah, saya penasaran Pak, kalau untuk dimulai dari misalnya di luar tadi Bapak menyebutkan tukang parkir nih ya Pak, itu tuh apa sih Pak memang yang bisa diupayakan oleh seorang tukang parkir untuk menuju kantor imigrasi, menuju WBK? Pertama-tama kita doktrin ya, misalnya doktrin itu seperti ini, misalnya kita pasang pamflet-pamflet zona integritas. Tukang parkir pasti nanya, setidaknya dia nanya ke satpam, Pak, zona integritas itu apa? Nggak harus kita datang ke orang tukang parkir terus kita kasih, Pak, zona integritas itu 6 area perubahan ya. 6 area perubahan itu pertama ini, kedua ini, kedua. Saya rasa dengan seperti itu tidak akan masuk juga kepada beliau. Jadi kita mencerminkannya dengan perilaku dan tampilan gitu. Dengan orang-orang yang memang membantu seperti tukang parkir atau tukang makanan dan lain-lain. Itu lebih baik kita mengajarkan mereka dengan tampilan dan gestur aja. Itu bagaimana misalnya saya menerima tamu, siapapun itu tamu, ya dengan saya menerimanya di ruang publik terbuka, terus tidak sembunyi-sembunyi dan lain-lain, mungkin masyarakat juga bisa melihat, oh berarti zona integritas nih gitu. Jadi mereka juga tidak berani untuk mengganggu kita di zona integritas. Contohnya itu dari istilahnya itu dari orang luar tapi yang terdekat dengan kantor kita ya Pak, itu tukang parkir. Membantu operasional kantor lah ya. Kalau misalnya dari segi pelayanan nih Pak, apa sih yang berubah sudah WBK atau misalnya berproses kepada WBK dan sebelum WBK? Ya tentunya semua lebih jelas dan terukur ya kalau WBK, karena yang manajemen perubahan yang pertama di akuntabilitas juga dan lain-lain itu ada penetapan SOP, jadi nggak ada lagi SOP yang tidak jelas. Itu yang pertama untuk pelayanan ya, karena masyarakat butuh tuh pasti kepastian pelayanan, itu yang pertama. Jadi ada SOP, kalau berkas itu apa aja, kalau kurang itu apa aja, dan itu kita pampang benar-benar di ruang publik, kita pampang di media sosial. Jadi betul-betul masyarakat kalau menemukan yang berbeda gitu, mereka tinggal counter aja, Pak ini di Instagram atau website Bapak mengatakan seperti ini, bagaimana ini bisa seperti ini gitu loh. Yang kedua, menunjang pelayanan adalah keterbukaan terhadap adanya komplain atau saran. Nah itu di media sosial kita buka banyak, di pamflet-pamflet imigrasi atau di akrilik, pengumuman dan lain-lain, semua ada nomor pengaduan. Nah itu sangat enak ya, sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk penerima layanan. Kenapa? Karena kalau masyarakat merasa gampang untuk mengadu, tidak ribet gitu, ngadunya harus login dulu ya, masukin NIK dulu dan lain-lain, dan ini jangan lupa ini identitas harus jelas. Itu kemungkinan orang untuk mengadu ya kecil untuk perbaikan layanan. Tapi kalau imigrasi kelas 2 non-TP Depok, kita membuka semua kanal, bisa mengadu, tidak hanya satu kanal saja. Nah itu pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan ya, yang pertama. Jadi yang pertama itu tadi pasti meningkat kualitas pelayanan publik karena SOP. Yang kedua dengan adanya pengaduan. Yang ketiga tentunya ada WASIN, pengawas internal. Itu kalau yang WBK dan belum, nggak ada pengawasnya. Yang sesudah WBK ya pasti ada pengawasnya gitu ya. Ya jadi lebih safe lah, lebih tertata, lebih berkepastian itu ya bagi masyarakat yang dapat benefitnya gitu. Oke, berarti semuanya lebih, kalau misalnya masyarakat ada pengaduan juga berarti nanti itu masuknya ke aplikasi yang si Aduin itu ya Pak ya, betul, yang masuk ke 12 inovasi betul, itu. Betul. Nah, kalau misalnya nih, kan ada WhatsApp Gateway itu ya Pak ya, salah satu inovasi itu kan ya Pak, WhatsApp Gateway. Nah, di WhatsApp Gateway itu tuh ada inovasi apa aja sih Pak, selain kita mengetahui paspor kita sudah selesai atau belum? Oh banyak, jadi tahapan paspor kita tahu, terus paspornya sudah selesai apa belum gitu kan, terus antrian bisa juga. Kemudian mengenai asing juga bisa, kurang lebih seperti itu yang WhatsApp Gateway. Kalau untuk pengaduan ini nih Pak, ada nggak sih pengaduan yang 24 jam gitu Pak? Bisa melalui apa? Misalnya ada masyarakat nih mau mengadukan hal yang kurang enak misalnya yang terjadi di kantor imigrasi Depok, dia boleh 24 jam kita WhatsApp kita menerima 24 jam. Walaupun misalnya ya balasnya gitu, karena WhatsAppnya dipegang sama manusia juga ya. Mungkin manusianya lagi tidur jam 10 malam gitu, sudah tidur sampai jam 6 pagi, tapi pasti besoknya kita balas. Yang kedua misalnya ke masyarakat telepon ke nomor
telepon HP ya kantor imigrasi Depok yang ada di media sosial dan di pamflet, itu ketika tidak terangkat kita akan telepon balik. Itu saya jamin pasti. Kita akan telepon balik dan menanyakan maksudnya apa untuk menelepon, apa yang bisa dibantu dan apa yang bisa diberikan informasi apa gitu, seperti itu. Oke. Jadi pelayanannya tidak 24 jam tapi secepatnya mungkin saat admin membuka handphone itu sudah pasti dibalas ya, sudah pasti mendapatkan respon. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya tentang teknologi dan informasi ini akan di bidang Bapak. Selain 12 inovasi ini, apakah ada kemungkinan inovasi yang terbaru lagi nanti keluar, Pak? Untuk kemungkinan pasti ada ya. Pasti ada, tapi ya yang kita garap sekarang, yang kita kembangkan terus sekarang itu ada 12 inovasi ya. Kemungkinan pasti ada keluar karena saya melihat nih kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok ini memiliki banyak potensi-potensi ya. Staff-staffnya juga memiliki banyak potensi, banyak yang memberikan ide-ide baru, bagus. Terus kekompakannya juga bagus. Jadi itu yang melahirkan ide-ide yang pastinya nanti kedepannya akan ada ya, yang baru gitu. Oke, pertanyaan ini nih sekarang Pak. Seyakin apa sih Bapak untuk tahun sekarang akan lulus WBK? Kalau ditanya seyakin apa, semua struktural, semua staf dari kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok yakin 100% pasti dapat WBK. Karena kita nggak boleh nggak yakin 100%, harus yakin 100% dapat WBK begitu. Dengan semua yang telah diupayakan ya Pak ya? Iya pasti, kita yakin kita terus berusaha 100% untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk tim Z ini yang lagi sekarang berjuang untuk mendapatkan meraih WBK? Pesan-pesannya apa nih buat teman-teman ZI? Yang pasti untuk teman-teman ZI tetap semangat. Kalian tidak sendirian. Seluruh, bukan tim ZI aja, saya yakin seluruh pegawai dari kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok pasti mendukung kalian. Walaupun tidak terlihat, pasti dalam doanya, dalam obrolannya pasti mendukung. Jadi tetap semangat dan jangan lelah untuk tetap berkinerja, memenuhi data dukung maupun LKE maupun kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas dari korupsi seperti itu. Oke. Ada ini nggak Pak untuk misalnya pesan dan kesannya untuk masyarakat yang akan melakukan proses paspor di kantor imigrasi Depok? Oke. Ya, jadi saya bilang saya mengumumkan kepada masyarakat untuk yang ragu, yang bingung gimana sih buat paspor gitu kan. Gimana sih izin tinggal keimigrasian bagi orang asing, datang aja ke kantor imigrasi Depok. Kalau nggak sempet, takut karena pandemi dan lain-lain, silakan hubungi. Kita punya hotline-nya, kita punya WhatsApp, kita punya nomor telepon kantor, kita punya CS digital yang ada di depan pos. Semua kanal kita punya. Masyarakat tinggal bertanya aja, dengan senang hati pasti kami layani. Seperti itu. Jadi hindari pihak ketiga ya Pak? Jelas. Jelas. Itu saya jelas sekali. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung gimana antrian paspor online, gimana cara-caranya, atau gimana memperpanjang izin tinggal, silakan saja langsung hubungi media sosial yang ada di kantor imigrasi Depok ya Pak ya? Ya, jangan media sosial aja, masih banyak kanal-kanal yang lain. Web, kita punya web chat, kita punya CS virtual, kita punya CS manual dengan pegawai, kita punya satpam, dan kita punya media sosial. Jadi saya rasa kanalnya cukup banyak ya, tapi saya berharap juga kalau ada kanal-kanal lain yang masyarakat sekiranya pengen, bisa WhatsApp ke kita, nanti kita buat kanalnya. Masih kita buat. Jadi kalau misalnya ada requestan dari teman-teman juga yang misalnya, saya nggak pakai WhatsApp, tapi saya pakainya Telegram gitu misalnya. Betul, bisa. Nah, sedangkan nanti kita kami akan mengakomodir. Ya, saat ini kita baru sampai WhatsApp aja ya Pak ya, belum sampai ke tahap Telegram. Nah, itu bisa jadi inovasi terbaru juga untuk kantor imigrasi Depok. Iya. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya setelah meraih WBK itu seperti apa? Harapannya yang pasti saya berharap akan mendatangkan kebaikan yang nilai positif bagi masyarakat, dan tentunya bukan satu sisi aja, mendatangkan nilai positif juga terhadap kantor atau unit pelaksana teknis. Yang kedua, saya berharap ya kalau sudah dapat WBK ya pasti kita pengen WBBM-nya dong, ya kan? Nah, itu yang puncaknya kan WBBM gitu. Jadi kita pengen kita pengen ke depannya setelah dapat WBK ya mimpinya sih dapat WBBM ya. Tapi kalau saya bilangnya jangan mimpi lah, kalau mimpi kan belum tentu dapat. Saya bilangnya cita-cita lah. Oke, jadi itu ya Pak. Nah, sudah jam 2:30 Pak.
Ya. Jadi sekian live hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton acara live hari ini. Dan untuk yang mengajukan pertanyaan, kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan, silahkan langsung DM saja di Instagram kami. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Depok, tulus melayani, terus berinovasi. Sampai jumpa di live selanjutnya.